pernah hadir dalam gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 kemarin bersama Profesor Tono Saksono dan Didit Wijayanto. Didit Wijayanto akan melanjutkan pemberian keterangan ahlinya pada hari Jumat nanti karena kemarin sudah diperiksa. Beliau ahli pidana. Itu tambahannya. Ada pertanyaan tidak? Selanjutnya di samping Dr. Ridho Ramadi, kami juga telah mengkonfirmasi kesediaan dari Dr. Leoni, ya, Dr. Leoni itu ahli IT untuk menegaskan bahwa metodologi ilmiah yang kami lakukan baik dalam video, ya, menganalisa region of interest dalam digital image processing itu merupakan prosedur atau metodologi baku dalam keilmuan atau kelompok ilmu digital image processing yang menjadi bagian dari ilmu digital forensik. Ya, jadi setelah Dr. Ridho Ramadi, nanti berikutnya adalah kehadiran atau kami datangkan Dr. Leoni. Ya, sudah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menjadi ahli kami. Begitu? Terima kasih. Oke. Ada tambahan-tambahan lagi, ya. Kami sedang meminta nanti Ganjar Laksmana, ahli pidana dari Universitas Indonesia, untuk memberikan keterangan ahli sebagai pakar hukum pidana. Kemudian ada beberapa yang akan kami majukan sebagai ahli maupun saksi. Misalnya kita akan meminta Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, mantan wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk menjadi ahli. Ya, nanti kita lihat bobotnya apakah ahli atau saksi. Kemudian kita juga mau minta keterangan dari Profesor Aceng Ruhendi. Ini juga ahli pidana. Kami juga minta keterangan dari Muhammad Rujito, seorang advokat dan konsultan hukum senior di Indonesia. Kemudian kita juga minta keterangan saksi dari Yulianto. Yulianto itu yang diduga banyak tahu bagaimana rekayasa ijazah palsu ini. Dan Yulianto diminta juga sebagai saksi di gugatan citizen lawsuit. Ada juga kita mau minta Muhammad Sobari, seorang budayawan, ya. Kita juga pengen menghadirkan Din Samsudin, ya. Kita juga ingin menghadirkan Muhammad Kirzin, Profesor Muhammad Kirzin dari Jogja yang menyaksikan itu. Dan Mas Roy sudah datang. Tuh Mas Roy datang, ya. Cuman membutuhkan untuk parkir, ya. Kemudian dan lain-lain. Kita juga minta ini Edi Mulyadi yang pernah ada, ya, dia hadir juga di Yogyakarta waktu itu. Dan Bonatua, kita juga minta Bonatua Silalahi yang memenangkan kasus gugatan soal salinan ijazah yang tidak boleh ditutup-tutupi, merupakan dokumen publik. Jadi kawan-kawan semua, kenapa kemudian banyak saksi dan ahli yang ingin kita ajukan, ya? Perkara kemudian nanti akan dipanggil atau tidak itu soal lain, ya. Karena kita memandang bahwa harus ada yang namanya equality, equal treatment. Pada gelar perkara khusus, mereka mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa 22 ahli. Nah, sampai sekarang kita yang diperiksa baru 4 ahli saja. Jadi Profesor Tono Saksono, Profesor Henry Subiakto, kemudian Profesor Zainal Mutakin, kemudian keempat Didit Wijayanto, baru 4 aja. Nah, jadi Mas Roy siap, wah, luar biasa nih. Seperti biasanya Mas Roy, no Roy, no party. Oh, enggak. Beda lagi, ya. Ya, Refli, no party. No party. Gitu. Jadi kok R semua ini? Oke. R semua. Memang R, ya. R semua. Jadi Rismon. Siap. Oke. Ya. Yang ditunggu datang juga akhirnya. Siap. Ini. Ayo. Tengah. Gua bikin jawaban hari ini, nanti siang lu bikin pertanyaannya, oke? Wah, mantap Bang. Thank you Bang. Mantap sekali loh Bang. Dok, sehat. Oh, nah, biar kelihatan di atas gunung tinggi. Terlalu naik. Kameranya terlalu tinggi.
Selalu berdonga. Bapak. Iya, Bapak. Apa sih ngatur-ngatur gue? Jadi Apa? yang di depan kita adalah Rocky Gerung. No Rocky, no Party. Karena No refly, no fly. oh, turun dikit. Apa? Anda minta samanya. Apanya? Ya. Ya lu cari akal dong. Kalau Rocky turun saya turun. Kalau Rocky tidak turun, saya turun. Yang mesti turun Gibran. Ya, kawan-kawan semua sudah menyesuaikan diri aja ya. Di tengah kita lengkap RRT. Nah ya. itu lu bisa naik saat gimana? Jadi ada Rismon Sianivar, ada Tifauzia Tiasuma, ada Roy Suryo, ada Refli Harun juga. Dan no Rocky, no Party. Jadi hari ini pemeriksaan keterangan ahli ya, pemberian keterangan ahli oleh Rocky Gerung khusus untuk Dr. Tifa sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak berlama-lama. Ini Rocky Gerung. Silakan, Bang. Ini tanya aja apa? Gimana terkait hari ini menyampaikan materi meringankan hukuman terhadap Dr. Fauzia juga atau dua tersangka lain? Nggak ada urusan memberatkan meringankan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi fokusnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atau seperti apa, Bang? Hah? Apa urusan? Fokus dari penyampaian Abang. Ya, tergantung apa yang ditanyain. Nanti kalau saya fokusnya di sini, nanti penyidiknya tidak fokus. Ya kan? Berarti hari ini hanya fokus untuk dalam penjelasan metode penelitian dalam pencegahan dan sebagainya. Ya pasti soal itu, karena saya ngajar metodologi bertahun-tahun, membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Kan gitu, saya duganya begitu yang mau ditanya. Tapi metodologinya arahnya kemana nanti? Apa? Arahnya metodologi ini kemana nantinya? Ya untuk Ini kan udah ada tersangka 3. Metodologi yang dilakukannya ini itu ada unsur pidana kah atau menurut Abang? gimana ada pidana dalam metodologi? Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran, itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro, apa namanya? Pseudo ret, bukan. Apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu tuh? Justice apa namanya? Gue ingin sebutin kata itu tuh. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif. Tapi Tidak justice. bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh, Oke, Bang Rocky menilai penelitian dilakukan oleh lu kenapa sih nanya gue serius banget gitu? Orang mau lagi di Karena yang disangkanya Apa? serius. Apa? Penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Kan nggak pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan untuk membela dari pihak manapun, tapi sebenarnya di jalur tengah gitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini Ya, asli atau bukan menurut Bang Rocky? ijazahnya asli. Kalau asli dibela, Iya. tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu, bukan gimana semua. Ya semua ijazah pasti asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong cara begitu. Oke. Ada ijazah asli dan palsu. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti Bang Rocky. Gimana? Ada 2 ijazah berarti Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu, apalagi ijazah. Deh.
Oke. Nggak dapatkan tuh poin gue. Poinnya kurang puas sih Bu sebenarnya Bu. Apa? Kurang puas sih sebenarnya sama. Apa ya? Kurang puas. Boleh nggak sih dijelasin lagi Bu Mas? Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN. Gak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh. Kan itu bahaya gitu kan. Nah, cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, buka Rismon, buka TV, itu bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Endorfin. Apa itu, Pak? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah aku terangin ya, coba. Dokter Riva, benar nggak? Endorfin. Oksitosin juga. Nah, oksitosin juga. Oke. Kayak tadi kan. Pokoknya kalian tanya terus sampai dia marah. Deh. Jadi ini bukan khusus untuk Dr. Riva tapi dua-duanya juga ya. Gini Untuk nih, ilmuwan. coba kamu bikin pertanyaan yang muter itu. Reverse logic. Kalau begini-begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan. Tapi pertanyaanmu sama, buat apa? Gitu. Karena kelihatannya kalian lebih cepat dari Pak Jokowi ya. Karena menunggu statement. Nah, apa lagi? Kurang puas lagi itu kayaknya. Ini aja, Bang. Nanti setelah di Nah iya, jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi itu. Ya kan warga negara bertanya pada presiden, di mana deliknya? Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana? Asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja coba. Pakai otak dong. Itu. Jangan dungu. Oke. Nah ya. Oke, siap. Dari Bang Roy aja deh. Gimana tanggapan kehadiran Bang Roy hari ini? Bagus ya Bang. Udah no Rocky no party. Udah itu aja udah ya. Udah Oke, cukup itu aja ya. Saya minta mungkin Dokter Tifa yang lebih spesifik. Iya, jawaban saya sama lanjut ya. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kalau Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan? Ya nggak sih? Sempurna. Cukup ya. Ya. Tapi jangan nilai bahwa Rocky dan Dokter Tifa sebagai bagian dari Jokowi ya. Tetap di sini tersangka dan kemudian ahli. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tunggu ya, jam 13 ya. Bang Roy ini terkait kemarin. Oh, ada lagi Roy Suryo lagi. Oh ini babak yang lain ya? Bapak yang lain. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah. Oke. Terima kasih ya. Makasih. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Pak Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak
Lukas Luarto, itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Makasih. Ya, kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Cukup ya? Kita tunggu pemeriksaan. Hari ini bintangnya Robi. Ya, jangan lupa besok juga ada Ridho Rahmadi ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa lagi? Oh, tuyul. Tuyulnya. Pengen gambar tuyul. Buku sih tadi untuk Tuyul di lahan. Ini intinya. Langsung. Selamat ulang tahun dulu ya. Hari ini ada. Oh ya. Kemarin.